Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi di Renungan Harian HKBP Sutoyo. Di pagi yang indah ini, biarlah firman Tuhan menyapa kita melalui renungan harian kita pada hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang hari ini diambil dari kitab Markus 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi didokma tunasida. Alani jolmaido umbahen na diaturhon ari Sabat. Dang alani ari Sabat umbahen na ditoppa jolmai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini memberikan pertanyaan bagi kita semua. Apakah makna hari Sabat bagimu? Saya yakin dari mulai anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, sampai lansia akan memiliki jawaban yang sama, bahwa hari Sabat adalah hari Tuhan. Sehingga orang Kristen akan menjalani hari Sabat dengan melakukan segala kesibukan bergereja. Tentu itu bukanlah pemahaman yang salah. Namun pertanyaan kemudian adalah, apakah segala kesibukanmu di gereja itu memberikan kesegaran dan kekuatan baru bagimu? Pertanyaan ini penting bagi kita, karena berdasarkan maknanya, kata Sabat dalam bahasa Yunani disebut Sabaton. Kata ini berarti berhenti, beristirahat, tidak bekerja. Bangsa Israel diwajibkan menerapkan ini karena dua alasan. Pertama, agar manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan. Dan kedua, agar para budak atau pekerja dapat beristirahat. Dengan demikian, berdasarkan juga dengan sejarah penciptaan, hari Sabat dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada manusia, melepaskan diri dari segala hal yang melelahkan dirinya, dan menemukan kekuatan baru darinya. Karena masa istirahat kita berkaitan dengan masa istirahat orang lain yang juga membutuhkannya. Jika diibaratkan handphone, maka hari Sabat adalah waktu pengecasan baterai agar memiliki daya penuh dan dapat berfungsi optimal. Firman Tuhan ini dimaksudkan untuk meluruskan makna hari Sabat yang menjadi dipahami sebatas larangan yang ditegakkan, dan itu berarti manusia untuk hari Sabat. Inilah yang ditolak Yesus. Karena ketika hari Sabat dipahami demikian, maka hari Sabat tidak akan mencapai maknanya. Manusia akan kelelahan dengan berbagai larangan dan paksaan. Berdiam dan berhenti dalam kata Sabat bukanlah diam secara pasif, melainkan aktif menemukan kekuatan baru. Dengan sikap ini, kita turut membantu orang lain mengisi kekuatan dalam dirinya. Karena itu, pertanyaan kemudian menjadi, apakah hari Sabat selama ini justru melelahkan bagimu? Apakah kegiatan hari Sabat yang kita ciptakan justru melelahkan semua orang? Apa yang hendak kulakukan dalam hari Sabat agar aku menemukan kekuatan baru di hari itu? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap hari, terkhusus dalam menjalani setiap hari Sabat. Jika 1 kali seminggu tidak cukup bagi kita, oleh karena kita terlalu lelah dengan semua yang harus kita hadapi, maka maknailah Sabat dengan menyisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikanmu kekuatan.
Apakah dengan berdoa di tengah malam? Apakah dengan membaca 1 atau 2 kalimat firman Tuhan setiap hari? Yang pasti kita tahu bahwa kekuatan terbesar datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di pagi hari ini kami datang padamu dalam doa kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat kami percaya untuk menemani kami menjalani apapun yang harus kami jalani hari ini. Firman-Mu Tuhan selalu kami andalkan sebagai pegangan hidup kami, menghadapi dinamika kehidupan yang terus berjalan. Begitu banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kami jalani hari ini Tuhan. Terkadang belum habis kelelahan kemarin, namun kami harus dihadapkan dengan beban yang baru. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami menyadari keterbatasan kami, agar kami tahu kapan harus berhenti sejenak dan mencari-Mu untuk memperoleh kekuatan. Sertai kami senantiasa Bapa, agar kami tidak tenggelam dalam kesibukan dan melupakan-Mu. Dalam nama anak-Mu, kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.